Kenapa nggak dikembangin? Why Cube Entertainment? Itu membuatku kecewa banget, sumpah. Annyeonghaseyo, Cingudul, Yusro Kimimnida. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem kan? Dan buat kalian semua yang punya problem nih, keep fighting, don't give up. Nah, for this time, seperti biasa, aku akan mengabarkan update berita terhangat seputar dunia per-K-popan yang sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Nah, supaya kalian terus up to date dan juga nggak update banget tentang informasi terbaru, langsung aja subscribe, bunyi loncengnya, sempetin juga buat like and comment serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Boleh juga sosial media aku, di Instagram itu ada @yusurkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusurkim2. Gamsahamnida Cingudul, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama. Alright Cingudul, untuk berita pertama kita mulai dulu dari Cha Eun-woo yang mana baru-baru ini dia mengungkapkan bahwa dia ini pernah ditembak oleh seorang idol cewek. Wow, cinjayo? Cha Eun-woo Astro pernah mengungkapkan di Radio Star bahwa dia diajak kencan oleh seorang idol wanita. Cerita ini kembali menyita perhatian menyusul penampilannya dalam drama adaptasi webtoon yang populer yaitu True Beauty. Julukan Cha Eun-woo adalah wajah jenius dikarenakan wajahnya sangat tampan. Mempertimbangkan visual sempurna dan otak cerdas, Cha Eun-woo tidak mengherankan bahwa ia juga akan populer di kalangan para idol. Cha Eun-woo mengungkapkan bahwa ia menerima pesan teks dari seorang idol wanita setelah diperkenalkan satu sama lain melalui seorang kenalan. Di sana dia mengatakan, "Aku tidak pernah berkencan sejak debut, dan aku hanya pernah diajak kencan oleh selebriti hanya sekali saja." Jadi bagaimana ia menanggapinya? Cha Eun-woo mengungkapkan bahwa ia hanya dengan canggung menyapanya ketika mereka kebetulan saling berhadapan di belakang panggung. Cha Eun-woo juga mengungkapkan bahwa ia ingin berkencan dengan seseorang setelah mengenal mereka secara pribadi daripada diperkenalkan satu sama lain melalui seorang kenalan. Cha Eun-woo juga kemudian mengakui bahwa ia pernah berkencan saat menjadi seorang trainee. Nah guys, rupanya mendengar apa yang dikatakan oleh Cha Eun-woo, banyak sekali netizen yang terkejut bahwa Cha Eun-woo ini hanya diajak berkencan sekali saja oleh selebriti wanita. Tapi banyak netizen yang maklum ya, dikarenakan Cha Eun-woo ini merupakan salah satu hal yang dapat kita katakan sempurna gitu ya. Jadi mungkin kalau ada yang mau mendekatinya, pikir dua kali kayaknya. Dan berikut adalah komentar-komentar dari para netizen Indonesia. Coba sekarang kita lihat bagaimana komentar dari mereka. Eun-woo ngaku pacaran pas train itu udah dari lama banget ya, pas awal-awal debut. Ya namanya juga masih polos ya. Yang ngajakin Eun-woo kencan bukannya Mbak Dahyun ya. Bukan lah ya. Ini tuh dari kenalan. Sedangkan Dahyun sama Eun-woo kan udah saling kenal satu sama lain. Apalagi mereka juga ada project gitu sama-sama. Jadi of course bukan Dahyun. Jujur aja, gue nggak percaya karena tahu sendiri gimana sensitifnya hal kayak gini. Nggak mungkin kan kalau seorang idol ngaku dia pernah ditembak banyak cewek, atau dia ngaku nembak banyak cewek. Ditambah nggak mungkin kalau seorang idol mau itu idol cewek atau cowok nggak pernah pacaran. Sedangkan mereka sering satu acara sama idol-idol tampan dan juga cantik. Selebriti cewek aja pada ngegibah, katanya mereka insecure gara-gara wajah Eun-woo yang kelewatan indah atau cantik. Kok yang tampan malah insecure? Gimana kabarnya yang muka pas-pasan? Oke. Pasti yang cewek merasa minder. Secantik apapun kita, kalau mau pacaran sama sekelas Eun-woo, harus mikir dulu lah. Gimana ya sama mantannya yang dulu? Apa tidak uhuk-uhuk setelah melihat Eun-woo yang sekarang udah kayak serbuk berlian? Oke. Wah, tadi melihat komentar-komentar dari netizen itu emang kocak-kocak banget ya, lucu-lucu juga. Kalau kalian sendiri nih menanggapi apa yang terjadi pada Cha Eun-woo gimana? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Kali ini datanya dari Dita Secret Number yang baru saja merayakan ulang tahunnya. Dan dikarenakan Dita berulang tahun, banyak dari penggemar merayakannya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengucapkan di sosial media dan menaikkan hashtag Happy Ditamin Day. Para penggemar berbondong-bondong memberikan ucapan selamat ulang tahun mereka kepada Dita dari Secret Number. Dita merupakan seorang idol K-pop asal Indonesia yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 Desember 1996. Tepat pada pukul 00 waktu Korea Selatan pada 25 Desember 2020 yang lalu, Dita telah resmi menginjakan usianya yang ke-24 tahun dalam perhitungan internasional. Bertepatan dengan Hari Raya Natal, para penggemar Dita beramai-ramai merayakan ulang tahunnya di media sosial dengan menaikkan hashtag Happy Ditamin Day.
Tidak hanya penggemar, agensi Vine Entertainment juga turut merayakannya dengan mengunggah sebuah postingan ucapan ulang tahun kepada Dita di akun media sosial resmi dari Secret Number. Dita sendiri belum lama ini masukkan comeback pertamanya sebagai anggota Secret Number dengan merilis single yang bertajuk God Damn Boom. Sekali lagi, senggel cuka kepada Nuna Dita. Semoga dengan bertambahnya usia, Nuna Dita makin sukses dan juga populer baik di Korea maupun di kancah internasional. Pokoknya buat Dita Nuna, keep fighting, terus memberikan motivasi kepada anak-anak muda, terutama para pemimpi yang berasal dari Indonesia untuk dapat menggapai impian mereka sebagai seorang idol seperti Nuna Dita. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya, kali ini tentang 3 fandom yang katanya itu menghabiskan uang paling banyak untuk idolnya. Hal ini itu berdasarkan hasil riset dari iPrice. Nah guys, baru-baru ini perusahaan riset pasar yaitu iPrice telah merilis analisis tentang peringkat fandom K-pop di seluruh dunia yang menghabiskan paling banyak uang untuk idol grupnya. Laporan yang dipublikasikan mengungkapkan bahwa seorang penggemar di fandom teratas menghabiskan rata-rata $1.422 atau sekitar 20.204.487 untuk grup idolnya. Dan menurut hasil surveinya, berikut adalah ketiga fandom yang dimaksud. Yang pertama itu ada ARMY yang merupakan penggemar dari BTS. Di antara semua penggemar K-pop di seluruh dunia, ARMY menghabiskan uang paling banyak untuk barang-barang BTS. Setiap penggemar menghabiskan sekitar $545 untuk merchandise, lalu $541 untuk tiket konser, dan $336 untuk album. Setiap penggemar akan memiliki setidaknya 15 album dari grup sambil membeli setidaknya 5 tiket. Lanjut, yang kedua ada Once dari Twice. Jadi penggemar Twice itu menghabiskan rata-rata sekitar $824 dan penggemar mereka menghabiskan lebih sedikit untuk barang dagangan. Terungkap bahwa penggemar Twice hanya menghabiskan rata-rata $173 untuk barang, tetapi menghabiskan $446 untuk tiket konser dan $205 untuk album. Rata-rata penggemar mengumpulkan 14 album mereka dan membeli lebih dari 4 tiket konser. Yang terakhir ada Blink dari Blackpink. Penggemar Blackpink berada di posisi ketiga dan menghabiskan rata-rata $665 untuk setiap orangnya. Setiap penggemar menghabiskan sekitar $349 untuk merchandise, $161 untuk album, dan $155 untuk tiket konser. Meskipun penggemar Blackpink menghabiskan uang jauh lebih sedikit daripada penggemar BTS dan penggemar Twice, mereka berada di nomor 3 mengingat periode promosi mereka singkat dan grup tersebut tidak memiliki banyak album yang telah dirilis. Wow, gila ya jumlah yang dikeluarkan oleh fandom-fandom besar tadi, itu jumlahnya sangat fantastis. Itu jumlahnya bukan main-main lagi, sangat-sangat gede. Adakah dari kalian semua yang juga menghabiskan uang yang banyak untuk idol kalian? Silahkan komentar di bawah. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Kali ini datangnya dari Mina XAOA yang menyebutkan bahwa penggemar Jimin sebagai seorang pembunuh. Pada tanggal 24 Desember, Mina melalui Instagramnya dan memperingatkan para pemberi komentar jahat dengan mengatakan, "Saya tidak ingin menyebutkan ini 2 kali, tetapi para pemberi komentar jahat yang baik, saya akan menerima saran Anda jika saya melakukan sesuatu yang salah. Tapi tolong tutup mulut Anda jika Anda adalah penggemarnya dan datang kepada saya mengatakan Anda menghancurkan segalanya. Anda menghancurkan begitu banyak kehidupan orang dan juga sebagainya." Dia terus menulis, "Kamu semua adalah pembunuh. Jika kamu memikirkan semua orang yang menderita dan bahkan berpikir tentang kematian. Karena kamu, bahkan tanpa kamu, aku memiliki cukup masalah mental dan tidak dapat hidup normal dikarenakan satu orang. Aku bahkan tidak bisa tidur dikarenakan dia muncul dalam mimpiku. Aku merasa sangat tidak adil hingga aku merasa ingin mati." Mina berbicara tentang mantan anggota AOA yaitu Jimin. "Aku tidak tahu orang macam apa yang ada di dalam pikiranmu tentang dia, tapi apa yang dilakukan padaku di luar imajinasi. Saya tidak tahu alasan mengapa dia membenci saya. Dia bahkan tidak mengakui apa yang dia lakukan. Dia juga tidak memberikan permintaan maaf yang tulus. Dia menatapku seperti serangga, bahkan sampai akhir. Saya bersumpah kepada ayah saya di surga dan bahkan ayahnya di surga dan hanya mengatakan kebenaran." Mina terus menjelaskan bahwa dia berharap kalian semua dapat memahami apa yang dia alami dari orang itu selama 10 tahun. Tolong jangan menyebutkan hal tersebut kepadanya dikarenakan dia merasa ingin mati setiap hari.
Melihat ke masa lalu, awal tahun ini Mina menyatakan bahwa Jimin telah membulinya selama 10 tahun terakhir. Dia mengungkapkan bahwa dia menderita depresi berat dan bahkan mencoba bunuh diri dengan memposting foto menyakiti diri sendirinya di Instagram. Ini menyebabkan kehebohan di industri hiburan dikarenakan netizen mengkritik anggota AOA lainnya dikarenakan mengabaikan bullying. Namun setelah Jimin meninggalkan AOA dan menyatakan akan pensiun dari industri hiburan, Mina terus menerima komentar jahat saat penerima Jimin berbondong-bondong ke media sosialnya dan meninggalkan komentar yang sangat buruk baik di postingan dan juga melalui direct message. Alright, tadi kita udah melihat bagaimana cerita dari Jimin. Ceritanya juga sangat panjang banget dan aku lihat komentar-komentar di postingan itu banyak sekali yang menyalahkan Mina, bilangin Mina ini kang drama dan sebagainya. Itu adalah penilaian dari kalian, of course it's okay ya. Tapi saran aku adalah kalian itu dapat melihat apa yang dikatakan oleh Mina sebelum kalian berkomentar, karena seperti yang aku lihat banyak yang berkomentar tetapi tidak membaca apa yang dikatakan oleh Mina sendiri. Kalian itu nggak paham nih guys, bagaimana rasanya kalian itu mendapatkan komentar yang buruk setiap harinya. Kalian itu mendapatkan kritikan dari netizen, dia nyuruh kalian untuk bunuh diri dan sebagainya. Kalian tidak pernah merasakan hal tersebut. Jadi aku geram banget ya, banyak sekali komentar yang menyebutkan bahwa Mina ini kayak play victim, kang drama dan sebagainya. Aku tahu semua orang bebas berpendapat, tapi tolong ya jangan berpendapat seperti itu. Kalian tidak pernah tahu apa yang dirasakan olehnya. Oke, aku aja yang mendapatkan komentar buruk 1, 2, 3 itu rasanya udah kayak ke ubun-ubun gitu ya. Udah emosi banget. Apalagi dia yang mendapatkan komentar yang sangat buruk gitu. Masalah dia sama Jimin itu sebenarnya ya udah lama berlalu gitu. Yang dia ungkapkan sama Mina sekarang adalah bagaimana netizen-netizen ini itu kayak memberikan komentar yang pedas kepadanya. Dan banyak sekali yang menganggap bahwa Mina ini merupakan penghancur kehidupan dari seorang Jimin. Seperti itu. Dikarenakan Jimin ini memutuskan pensiun dari kehidupannya sebagai seorang idol. Aku merasa itu bukan salahnya Mina ya. Itu adalah hukuman yang harus diterima Jimin dikarenakan dia telah melakukan perbuatan yang buruk kepada Mina selama 10 tahun terakhir. Aku mohon sama kalian tolong hargai orang lain. Kalau kalian belum pernah berada di posisinya dia, mungkin bisa diem. Kalau kalian mungkin merasa dia ini kayak play victim dan sebagainya, ya udahlah sih simpen sendiri aja. Soalnya takut banget gitu ya, komentar-komentar dari kalian itu semakin mendorong dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang buruk ke depannya. Jadi, aku mohon semoga kalian dapat berperilaku bijak dalam menggunakan sosial media kalian. Oke? Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir. Kali ini datangnya dari LK CLC yang telah mengajukan pemutusan kontrak kepada Cube Entertainment dikarenakan diperlakukan sangat tidak adil selama dia berkarir sebagai member dari CLC. Kabar mengejutkan datang dari salah satu anggota girl group yang satu ini. Belum lama-lama ini, sebuah firma hukum mengajukan tuntutan secara resmi kepada Cube Entertainment terkait pemutusan kontrak LK CLC. Dan berikut adalah pernyataan dari firma hukum LK CLC. Coba sekarang kita baca bersama-sama ya. Kepada Cube Entertainment, firma hukum kami berada di bawah komisi Miss Chong Ting Yang dan menunjuk pengacara untuk mengeluarkan surat ini kepada Anda tentang masalah pemutusan kontrak eksklusif antara Miss Chong dan perusahaan Anda sebagai berikut. Menurut pernyataan Miss Chong dan materi yang diberikan, ditunjukkan bahwa Miss Chong menandatangani kontrak eksklusif dengan perusahaan Anda pada bulan Februari 2016 silam. Dinyatakan bahwa perusahaan Anda akan menjadi agensi eksklusif untuk mengelola aktivitas hiburan Miss Chong. Setelah kontrak ditandatangani, Miss Chong bergabung dengan grup idol wanita yang bernama CLC. Secara aktif memenuhi tanggung jawab sesuai dengan kontrak, mematuhi pengaturan perusahaan Anda, dan mengabdikan dirinya dalam pelatihan untuk keterampilan dalam berakting. Namun, Miss Chong mengklaim perusahaan Anda telah melanggar beberapa syarat dan ketentuan saat memenuhi kontrak, terutama seperti yang berikut ini. Yang pertama, selama masa kontrak, semua pendapatan hiburan Miss Chong dikumpulkan oleh perusahaan Anda terlebih dahulu. Namun, perusahaan Anda tidak pernah mengungkapkan detail sebenarnya tentang pendapatan tersebut kepada Miss Chong. Yang kedua, sejak penandatanganan kontrak, Miss Chong secara aktif memenuhi kewajiban kontraknya dan menghadiri berbagai jadwal hiburan yang telah diatur oleh perusahaan Anda. Namun, selain membayar pendapatan hak cipta kepada Miss Chong, perusahaan Anda tidak membayar Miss Chong tentang pendapatannya dalam menjalani kegiatan akting.
Yang ketiga, dikarenakan manajemen perusahaan Anda dan perubahan struktural. Perusahaan Anda dengan jelas memberitahu anggota CLC bahwa Anda tidak akan lagi mendukung pengembangan grup CLC pada Februari 2020. Sejak itu, perusahaan Anda juga tidak memberikan perencanaan yang masuk akal untuk posisi dan pengembangan jalan bisnis hiburan Miss Chong dengan tuntas. Perusahaan Anda menggunakan tindakan nyata untuk menunjukkan bahwa Anda tidak lagi memenuhi kontrak. Berdasarkan situasi di atas, tindakan perusahaan Anda sudah sama dengan pelanggaran kontrak dan sebenarnya membatasi perkembangan Miss Chong dalam bisnis hiburan. Sebagai kesimpulan di atas, saya sebagai pengacara menerima komisi Miss Chong dan mengeluarkan surat ini atas namanya. Yang pertama, sejak perusahaan Anda menerima surat ini, kontrak eksklusif antara perusahaan Anda dan juga Miss Chong telah diputus. Yang kedua, dalam waktu 15 hari setelah perusahaan Anda menerima surat, harap kembalikan melalui surat rincian pendapatan Miss Chong selama periode kontrak dan hubungi untuk melakukan penyelesaian. Dan yang terakhir, jika perusahaan Anda menolak untuk mengikuti sesuai dengan isi surat, pihak saya akan menggunakan semua cara hukum untuk melindungi hak kami. Wow, sangat tegas banget firma hukum dari Elki CLC. Dan dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa tidak heran kalau Elki ingin mengajukan pemutusan kontrak bersama dengan Cube Entertainment. Terlebih saat mereka mengungkapkan bahwa mereka ini tidak lagi mendukung pengembangan dari CLC. Cukup disayangkan kalau CLC itu tidak dikembangkan, padahal mereka merupakan salah satu girl group yang memiliki potensial yang besar gitu. Terutama dengan comeback mereka yang helikopter, aku rasa comebacknya lumayan sukses ya, apalagi lagunya juga sangat bagus. Kenapa nggak dikembangin? Why Cube Entertainment? Itu membuatku kecewa banget sumpah. Kemarin Beast telah keluar dari agensinya, Form ini juga udah dibubarkan. Sekarang CLC lagi, tersisa G-Idol, Pentagon, sama siapa lagi? Whatever, kita harapkan yang terbaik aja buat Elki CLC. Semoga permasalahan ini dapat segera diselesaikan dan apa yang dia inginkan dapat terpenuhi. Well done guys, berita tentang Elki tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. Dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Kim pamit. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다, 친구들.